Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak-anak ibu yang sudah menjawab salam ibu pada pagi hari ini. Baik anak-anak ibu, untuk pagi hari ini kita akan belajar apa nak? PAI Pendidikan Agama Islam. Nah, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa bersama. Baik, kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, terima kasih anak-anak ibu, kita sudah berdoa sebelum belajar. Untuk itu dengan doa ini mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi anak-anak ibu. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu ada yang perlu Ananda lihat di sekeliling Ananda. Lihat bangkunya, apakah sudah lurus nak? Lihat, Niani dah lurus bangkunya sayang? Lihat, Agung gimana? Sudah. Yang lain gimana? Masih, tuh masih keluar mejanya, tolong diperbaiki sayang. Ya sudah lurus semuanya nak? Yang sebelah kanan ibu gimana? Sudah lurus? Sebelah kiri? Iya bagus, terima kasih anak ibu. Untuk bangku kita, terapian, tempat duduk kita, kursi dan meja kita sudah lurus. Nah sekarang apa lagi nak? Yaitu lihat ada enggak sampah-sampah yang berada di dalam kelas kamu, di meja kamu atau di bawah meja kamu. Tolong kamu periksa. Gimana? Ada? Ada. Nah, untuk Anda ketahui bahwa sampah yang berada di dalam meja atau yang berada bertumpuk di dalam kelas itu akan mendatangkan nyamuk kepada kita, di mana nyamuk itu nantinya akan menggigit kita dan nantinya kita akan sakit. Sakit apa nak? Sakit apa? DBD ya, demam berdarah ya. Itu penyakit yang kita dapatkan kalau kita sudah digigit oleh nyamuk. Nah, bagaimana kita mengantisipasinya? Yaitu harus menjaga kebersihan kelas kita. Lebih lagi di dalam laci meja itu kita bersihkan. Nah, Ananda pasti tahu apa hadis tentang kebersihan. Coba nih sebutkan hadis tentang kebersihan. Bukan. Hadis tentang kebersihan. Agung bisa jawab? An-nazafatu minal iman. An-nazafatu minal iman. Bagus, berarti Agung paham dengan hadis itu dan juga paham dengan tentang kebersihan. Nah, baik anak-anak ibu, untuk kebersihan kamu harus kamu jaga agar kita sehat, agar kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, baik anak-anak ibu, sebelum kita belajar, terlebih dahulu ibu akan mengecek atau mengabsen anak-anak ibu satu persatu. Mulai dari yang bernama Adinda Qori, hadir? Hadir. Kemudian Ashifa, hadir. Kemudian Fadli, lanjut Agung, hadir. Kemudian
kita harus tingkatkan untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Ya, kesehatan tubuh kita, apalagi sekarang kita berada pada masa pandemi COVID-19. Nah, untuk itu kita harus lebih hati-hati lagi, lebih ditingkatkan lagi cara kita menjaga kesehatan kita. Nah, sekarang kita disuruh untuk memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak kita. Nah, anak-anak ibu sekarang sudah ibu beri jarak tempat duduknya 1 anak untuk 1 meja. Bagus, terima kasih. Berarti kita sudah menjalankan apa yang sudah disarankan oleh pemerintah kita. Nah, baik anak-anak ibu. Jadi bagi teman kamu tadi kita doakan supaya dia bisa sehat, sembuh seperti sedia kala dan bisa untuk belajar bersama-sama kita kembali. Nah, baik anak-anak ibu, untuk pagi hari ini kita akan belajar yaitu tentang materi pada pembelajaran kedua, yaitu materinya ketika bumi berhenti berputar. Nah, sekarang ibu tanya ke masing-masing kamu, di dalam pikiran kamu, di dalam hati kamu, apa yang kamu ingat, apa yang ada di dalam benak kamu sekarang ketika kita melihat tulisan ini, ketika bumi berhenti berputar. Nah, siapa yang bisa menjawabnya? Makhluk. Kiamat. Kiamat. Itu berapa lagi? Siapa yang bisa menjawabnya? Gempa, Bu. Bagus. Apa lagi? Terjadinya banjir, Bu. Bagus. Kira-kira terjadinya banjir, terjadinya gempa, apakah berhenti bumi ini berputar? Apakah berhenti bumi ini berputar ketika gempa atau ketika banjir? Berhenti bumi ini berputar? Tidak. Nah, untuk itu marilah kita sama-sama perhatikan apa yang akan Ibu jelaskan hari ini. Baik, sebelum kita masuk kepada materi selanjutnya, tentu terutama kita harus mengetahui apa yang ada di dalam pembelajaran tentang hari akhir ini. Ya, apa saja yang harus kamu ketahui, Nak? Yang pertama yaitu tujuan dari pembelajaran tentang hari akhir atau tentang ketika bumi berputar. Apa saja tujuannya? Yang pertama, setelah kamu mendengarkan, mempelajari tentang hari akhir, maka siswa dapat menyebutkan macam-macam hari akhir. Yang kedua, yaitu tanda-tanda hari akhir. Yang ketiga, nama lain dari hari akhir. Nah, baik anak-anak ibu, ini tiga ini yang perlu kamu pahami, yang perlu kamu ketahui, ya, tentang hari akhir. Baik anak-anak ibu, ada yang mau bertanya tentang tujuan ini? Ada yang mau bertanya? Tidak. Nah, bagus. Berarti Ananda paham dengan tujuan yang sudah Ibu sampaikan hari ini. Baik. Terlebih dahulu, sebelum kita masuk kepada tujuan dan materi selanjutnya, kita terlebih dahulu harus memperhatikan, harus mengetahui
Coba anak-anak ibu. Ada yang bisa menjawabnya? Coba Agung, apa? Iya, hari akhir. Pengertian dari hari akhir. Agung. Hari berakhirnya kehidupan, Bu. Hari berakhirnya kehidupan. Zaki, coba jawab pertanyaan ibu. Apa itu yang dikatakan dengan hari akhir? Kiamat, Bu. Betul. Kiamat. Nah, Keila, apa itu yang dikatakan dengan hari akhir? Hancurnya bumi beserta isinya. Bagus, tepuk tangan buat anak ibu. Berarti anak ibu sudah mengerti, sudah paham apa itu yang dikatakan dengan hari akhir. Nah, untuk itu baik, berarti anak ibu sudah paham apa itu yang dikatakan dengan hari akhir. Nah, untuk itu mari kita lihat. Hari akhir artinya berakhirnya kehidupan manusia dan makhluk hidup, bumi dan semua isinya, semua akan hancur kecuali Allah. Nah, kira-kira ketika terjadinya hari akhir itu hanya Allah lah yang hidup, Allah lah yang ada. Semua kita, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, semua yang berada di alam semesta ini akan hancur. Nah, paham kan? Paham. Untuk yang satu ini, pengertiannya ini, paham kan? Paham. Apakah perlu ibu ulang kembali? Oh, tidak. Bagus. Kemudian kita lanjut. Nah, ini kita lihat macam-macam hari akhir. Ada dua. Kita lihat gambar yang akan ditayangkan. Kira-kira gambar ini gambar apa, anak? Coba anda lihat gambar apa ini? Gunung meletus. Kira-kira apa yang terbayang oleh kamu tentang gunung meletus? Coba, siapa yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Masih Agung juga. Coba Agung jawab. Apa yang terbayang di kepala Agung, ya, tentang gunung meletus ini? Coba jawab. Yang apa? Asap, ada api di luar, lahar, lava, atau jam mati. Tanda jam mati. Nah, jadi ini yang dikatakan Agung. Yang terbayang olehnya ketika gunung meletus, asap, ya, kemudian api, kemudian lahar, yang kemudian lava. Itu yang terbayang oleh Agung ketika terjadinya gunung meletus. Nah, kira-kira ketika gunung meletus ini ada enggak korban? Baik itu kepada tumbuh-tumbuhan, hewan, bahkan manusia? Ada, bagus. Jadi ketika gunung meletus akan ada korbannya. Yang pertama, korban dari gunung meletus ini terutama tumbuh-tumbuhan yang berada di sekitar pegunungan akan ditutupi oleh lahar panas atau mungkin lahar dingin, ya. Kemudian kepada binatang-binatang ternak yang ada di sekitar pegunungan akan mati dan bahkan mungkin menyebar ke
kiamat. Ini contoh-contoh kiamat. Ya, gunung meletus. Nah, ada lagi. Ini gambar yang Ibu lihat. Kira-kira apa ini, Nak? Banjir. Apa lagi? Banjir bandang. Bagus. Apa lagi? Nah, ada yang jawab. Banjir juga. Bagus, anak ibu mah. Ya, berarti anak ibu paham. Ini adalah banjir. Nah, banjir ini ya juga mengakibatkan adanya korban jiwa. Ada, yaitu adanya meninggal ya manusia atau penduduk yang berada di sekitar tempat terjadinya banjir. Nah, banjir ya ini adalah akibat dari ulah siapa, sayang? Apakah datang dari Allah juga? Segala sesuatu bencana yang ada di atas bumi ini itu datangnya dari Allah karena perbuatan manusia. Ya, kalau kita baik belum tentu Allah akan mendatangkan musibah kepada kita. Kalau kita menjalankan ibadah, ya, perbuatan-perbuatan yang kita kerjakan termasuk perbuatan yang baik, belum tentu Allah mendatangkan musibah kepada kita. Nah, banjir ini juga termasuk kepada musibah yang harus kita perhatikan. Terjadinya banjir, ya, itu musibah buat kita. Nah, musibah ini adanya saudara-saudara kita meninggal, adanya yang hanyut, ya, ada yang hilang ketika banjir itu terjadi. Nah, baik anak-anak ibu, ya ini banjir. Kemudian ini lagi, apa itu, Nak? Apa ini? Gambar apa? Rumahnya runtuh. Nih, pakaiannya berserakan, ya. Seorang ibu yang kehilangan anggota keluarganya. Bisa kamu pikirkan? Coba, apa kira-kira yang terjadi? Siapa yang jawab? Ada yang jawab? Agung lagi yang menunjuk. Bagus, berarti Agung paham dengan apa yang Ibu ajarkan. Intinya gimana? Paham anak-anak Ibu? Masih belum paham. Nah, ini gambar apa ini, Nak? Coba jawab. Coba Agung jawab, Agung. Terjadinya bencana tsunami atau gempa. Masa iya anak ibu yang kelas 6 tidak tahu? Ini kejadian untuk di Kota Padang sudah ada, kita lihat. Ya, rumah-rumah saudara kita yang runtuh. Bahkan ada saudara-saudara kita yang meninggal karena reruntuhan bangunan tempat tinggalnya. Nah, inilah bencana alam, ya, yaitu gempa. Bahkan ada yang diiringi dengan tsunami, ya. Nah, kalau sudah ada gempa seperti ini, otomatis artinya ada sebahagian dari saudara-saudara kita yang kehilangan tempat tinggal, yang kehilangan sanak saudara, yang kehilangan anak dan suami, ya, itulah yang terjadi. Enak, itu terjadinya gempa dan tsunami. Nah, lanjut. Ini, lihat, seseorang berkendaraan di jalan raya. Tanpa dia sengaja, tiba-tiba dia terjadi
Ya, musibah buat dirinya sendiri dan musibah buat keluarganya. Nah, jadi inilah yang dikatakan dengan kiamat sughra. Ya, apa contohnya tadi? Meninggal dunia, banjir, gempa bumi, tsunami, longsor, semuanya itu adalah kiamat sughra. Nah, sekarang bertanya, apa itu kiamat sughra? Kiamat kecil. Kiamat kecil. Nah, paham anak-anak ibu apa itu kiamat kecil? Apakah kiamat ini kayak seperti tadi? Ya, lihat adanya tsunami, adanya banjir, gunung meletus, ya. Semuanya itu apakah kita merasakan semuanya? Apakah seluruhnya kita merasakan yang berada di alam semesta ini? Tidak. Nah, jadi seperti orang meninggal, ini adalah manusia tertentu atau manusia yang sudah ditentukan oleh Allah meninggal karena kecelakaan, atau ada yang meninggal karena sakit, atau ada yang meninggal sedang duduk saja. Ya. Nah, kemudian lihat lagi tsunami. Ya. Hilang saudaranya. Jadi yang mendapatkan kiamat sughra ini adalah orang tertentu, tempat tertentu, daerah tertentu, lokasi tertentu. Ya, itulah yang mendapatkan musibah. Seperti kemarin kita di Kota Padang ada gempa, ya, runtuh, ya 2009 runtuh semua, banyak yang runtuh, banyak yang meninggal. Kemudian ada terjadinya tsunami di Aceh. Kemudian ada meletusnya gunung di Kota Medan atau di Jawa Tengah, Gunung Merapi memakan korban. Nah, meninggal dunia, banjir kayak di Cina kemarin, ya. Bahkan orang Cina banjir itu dia sudah menganggap itu kiamat. Benar atau tidak? Benar. Itu adalah kiamat sughra, kecil. Jadi yang kiamat kecil ini, yang mendapatkan kiamat kecil ini adalah tertentu tempatnya, orangnya, daerahnya, ya. Itu yang dikatakan dengan kiamat kecil. Jadi tidak seluruh yang berada di alam semesta ini mendapatkan, hanya tertentu saja. Nah, jadi orang-orang yang mendapat musibah pada gambar-gambar ini adalah mereka sudah mengatakan bahwa sudah terjadi kiamat. Dan bagaimana dengan orang yang hidup? Dia mengatakan itu adalah kiamat kecil. Kenapa dikatakan kiamat kecil? Karena hanya sebahagian kecil dari penduduk alam semesta ini yang mendapatkan musibah seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut. Ini apa nak? Gambarnya. Ani, coba jawab. Gambar apa ini Ani? Kiamat besar. Gambar hancurnya bumi. Ya. Ini sudah berangsur-angsur hancurnya bumi. Lihat. Kemudian, ini lagi gambar apa ini? Siapa yang bisa menjawab? Pikirkan dulu. Apa kira-kira yang terjadi pada gambar yang ini? Terbitnya matahari di sebelah barat. Apa yang terjadi? Ini ulang lagi nih, lihat gambar ini. Mulai hancurnya
bumi berserentak. Ini sebahagian baru, bukan semuanya. Kemudian lihat, ini lagi planet-planet, ya, benda-benda yang berada di tata surya mulai bereaksi seperti planet bertabrakan yang biasanya mereka berjalan pada porosnya, berjalan pada lingkaran di mana dia harus berjalan. Nah, sekarang sudah beradu, ya. Kalau dia sudah beradu itu akan menimbulkan api dan akan menimbulkan cahaya. Nah, akan berantakan seluruh benda yang berada di langit. Ini lihat, ini matahari, ya. Terbitnya matahari di mana, Nina? Sebelah barat. Coba kita lihat, ya. Ini ada beberapa video. Ya, kita lihat. Coba Anda perhatikan apa yang terjadi. Coba perhatikan ya, Nak.
Nah, baik anak-anak ibu. Sudah kita lihat video yang ibu tayangkan tadi. Kira-kira bagaimana pendapat kamu? Bagaimana apa yang terpikir oleh kamu tentang video yang sudah ibu terangkan tadi? Apa yang terpikir? Kira-kira menurut kamu
menakutkan, menggembirakan, menyedihkan, atau bagaimana menurut kamu tentang hari kiamat ini? Kira-kira bagaimana? Menakutkan, Bu. Sangat menakutkan. Ibu aja berdiri, menakutkan sekali. Kenapa? Ketika terjadinya hari kiamat ini, ya, kita tidak bisa apa-apa. Nah, tadi ada kalimat kemana kita harus pergi. Ya, tidak bisa kemanapun kita pergi, tidak akan bisa. Nah, Ibu, kita lihat sebelum ini matahari terbit di sebelah barat, terjadinya angin. Lihat yang seperti yang ditayangkan pada video ini. Bagaimana bumi ini hancur, bagaimana laut menyemburkan isinya, bagaimana gunung menyemburkan api, ya, yang berada di dasar gunung, bukit semuanya bagai berterbangan, ya, bagai kapas yang sedang berterbangan. Nah, kira-kira terbayang tidak olehmu kemana kita harus berpegang, kemana kita harus berdiri lagi, kemana kita harus bertempat tinggal lagi? Adakah terbayang olehmu? Tidak. Pasti kamu ingin menyelamatkan diri kamu masing-masing. Tidak tahu dengan ayah dan ibu kita lagi, tidak tahu dengan saudara-saudara lagi, kita hanya tahu dengan diri kita sendiri. Itulah yang terjadi ketika hari kiamat. Nah, seperti yang kita tayangkan videonya ini kita sebut dengan kiamat apa, Nak? Kiamat apa? Besar. Kiamat besar, atau kita sebut dengan kiamat kubra. Nah, yaitu kiamat yang sebenarnya terjadi. Seperti tadilah, video tadilah ya, terjadinya hari akhir nanti, akan terjadinya hari kiamat itu nanti. Gunung meletus, air laut menyemburkan semuanya, bahkan dengan gelombang yang sangat tinggi yang tidak terbayangkan oleh kita. Bumi bergoyang, bergetar, ya. Jadi tidak ada tempat kita untuk berpegang, tidak ada tempat kita untuk berlindung, tidak ada tempat kita untuk berdiri ketika hari kiamat itu terjadi. Nah, jadi hari kiamat kubra yaitu hari kiamat yang sebenarnya, di mana bumi dan semua isinya akan hancur dan tidak ada yang selamat dari hari kiamat ini kecuali siapa? Allah. Ya, bagus anak-anak ibu. Jadi sudah ada di dalam pikiran kita, oh beginilah terjadi hari kiamat nanti. Nah, berarti mana yang lebih dahsyat, gempa, tsunami daripada hari kiamat? Ya, bagus anak ibu. Jadi yang lebih dahsyat terjadi adalah terjadinya hari kiamat. Nah, lanjut. Kita masuk kepada tujuan yang kedua, yaitu tanda-tanda dari hari kiamat. Nah, anak-anak ibu, tadi kita sudah membagi kiamat itu terbagi kepada dua. Yang pertama kiamat sughra, yang kedua kiamat kubra. Nah, sekarang kita ambil tujuannya satu persatu terlebih dahulu. Kita lihat kiamat sughra. Apa tanda-tanda harinya? Yang pertama, ya, tanda-tanda dari hari kiamat sughra. Yang pertama,
Kira-kira terbayang tidak oleh kamu wanita seperti kita, seperti itu ini, ya berpakaian tapi telanjang. Terbayang tidak oleh ini? Apa? Iya bagus, memakai pakaian yang ketat, memakai pakaian yang tipis. Nah, dan lagi yang tidak memakai hijab. Ada yang berpakaian ketat. Ya, nampak lekuk tubuhnya, nampak betis, nampak pantatnya, semuanya nampak. Tapi dia berpakaian katanya. Nah, itulah yang terjadi saat sekarang. Banyak sekali. Kemudian banyaknya terjadi kerusakan alam. Seperti yang sudah kita lihat tadi, terjadinya banjir, ya, gunung meletus, itu banyak kerusakan alam. Kemudian semakin meluasnya kebodohan. Karena orang lebih banyak, ya, kalau kita lihat sekarang siswa-siswa ibu selain dari belajar di sekolah, dia juga tidak luput dengan permainan-permainan yang ada di dalam HP Ananda sendiri. Tahu Ananda, semua permainan itu akan mengakibatkan kebodohan bagi Ananda ibu. Kenapa ibu bilang seperti itu nak? Karena kamu, kita bisa menang dapat ini. Padahal kita tidak dapat apa-apa. Ya, kita menang terus, tapi yang kita dapatkan tidak ada sama sekali. Bodoh enggak kita? Bodoh, ya, berarti kita bodoh dengan adanya game-game yang ada di hati kita. Itu sudah meluasnya kebodohan di sekitar kita. Lanjut, munculnya banyak pembunuhan. Kira-kira menurut anak-anak ibu bagaimana nak? Benar nggak yang ini terjadi? Benar. Apa contohnya? Ibu membunuh anaknya. Kemarin di televisi ibu dengar seorang ibu membuang anaknya di kali. Tapi yang si anak sudah meninggal, ditaruh dalam kantong asal. Ya, seorang ibu tega membunuh anaknya. Apalagi contohnya? Anak membunuh ibunya, bagus. Kailah anak membunuh ibunya. Ya, anak membunuh ibunya. Ada? Ada. Sekarang banyak anak-anak durhaka sekarang. Ya, kenapa ibu bilang kayak gitu nak? Karena anak yang tidak dapat keinginannya, diminta kepada orang tua tidak dapat keinginannya, dia mau memukul ibunya. Bahkan ada yang membunuh ibunya. Tidak melawan saja lagi, tapi memukul, membunuh dengan kekerasan yang dikerjakan oleh si anak terhadap orang tuanya. Kemudian lanjut, waktu yang terasa singkat. Kira-kira menurut Ananda bagaimana? Benar nak waktu ini terasa singkat? Benar. Tanpa terasa, kita bangun pagi jam 5 orang azan, selesai kita sholat, ya, duduk sebentar atau mungkin baca Al-Quran, kiranya hari sudah terang. Lihat, hari sudah jam 6, sudah siang hari. Kalau dahulu gimana nak? Tidak lama hari siangnya. Tapi sekarang sebentar. Baru selesai, sebentar aja kita duduk, kita sudah melihat adanya cahaya matahari. Cepat sekali terasanya hari-hari ini. Ya, bagi ibu pun juga merasakan, dan anak-anak ibu juga merasakannya. Waktu ini terasa singkat. Kemudian lanjut,
berkurangnya jumlah orang baik dan bertambahnya jumlah orang yang jahat. Kenapa dikatakan seperti itu, nak? Orang dikatakan ya berkurangnya orang baik dan bertambahnya orang jahat. Contoh tadi, ibu membunuh anak, anak membunuh ibu. Ibu sudah jahat kepada anaknya. Anak membunuh ibu, anak sudah jahat kepada ibunya. Ya. Kemudian maraknya perbuatan riba. Dan lanjut, disia-siakannya sebuah amanah. Kira-kira yang terakhir ini apa maksudnya? Menyia-nyiakan sebuah amanah. Wasiat amanah yaitu seseorang menitip pesan kepada kita dan tidak kita sampaikan kepada orang yang diamanahkan tersebut. Nah, jadi contoh, kayak ibu pesan sama Zaki, nanti bilang sama teman kamu ya, yang namanya si Kaila, suruh besok ke sekolah karena ibu ada perlu. Yang si Zaki ini tidak bilang sama Kaila. Ibu panggil Kaila, ada enggak Zaki menjelaskan, memberikan pesan kepada kamu? Tidak, Bu. Berarti si Zaki orangnya yang tidak amanah. Ya, jadi tidak menyampaikan pesan dari guru kepada teman yang lain. Nah, itu ya, disia-siakannya sebuah amanah. Ingat, ya, ciri-ciri orang munafik ada 3. Yang pertama, berjanji. Kalau berjanji mereka ingkar. Kalau berkata mereka bohong. Kemudian yang ketiga apa? Kalau diberi amanah dia khianat. Nah, jadi kayak Zaki tadi itu dia sudah dikatakan dengan orang khianat. Nah, banyak sekali orang yang menyia-nyiakan sebuah amanat. Lanjut. Jadi inilah yang tadi itu tanda-tanda kiamat sughra. Sekarang kita masuk kepada tanda-tanda kiamat kubra. Apa contohnya tanda-tanda kiamat kubra ini, nak? Yang pertama, munculnya dukhon. Ya, kita lihat kepada film apa tadi, video tadi, lihat. Kabut, asap besar, lihat. Ya, banyak yang terjadi. Ya. Kemudian asap terjadi. Asap yang menutupi bumi selama 40 hari, 40 malam. Kabut tebal, asap tebal, ya, yang tidak bisa kita melihat dari dekat. Jangankan jauh, dari dekat saja kita tidak kelihatan. Begitu tebalnya asap yang akan terjadi nantinya. Nah, jangankan itu, nak, orang membakar di luar rumah kita, mungkin di samping rumah kita, asapnya masuk ke dalam rumah dari sela-sela pintu kita. Masuk, kita batuk, mata kita perih, ya. Asap itu asap membakar, cuman bukan asap yang namanya dukhon ini. Kita sudah perih mata kita, apalagi yang ini tebal. Itu kita rasakan selama berapa? 40 hari, 40 malam lamanya. Nah, setelah asap itu
Ya, munculnya Dajjal. Siapa itu Dajjal? Ada yang bisa menjawab? Siapa itu Dajjal? Hidup mata satu. Manusia bermata satu, kata Agung. Nah, yang lain bagaimana? Yaitu manusia yang diciptakan oleh Allah, ya, memiliki mata satu dan di dahinya bertulisan kafir. Nah, kalau yang tulisan kafir di dahinya ini yang bisa melihat hanyalah orang-orang beriman. Luar dari itu tidak bisa melihatnya. Nah, kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, kira-kira menurut Ananda benar nggak ini terjadi turunnya Nabi Isa alaihissalam? Bagaimana? Benar. Nah, jadi Nabi Isa akan turun nantinya sebelum hari kiamat datang. Selanjutnya keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Apa itu Ya'juj dan Ma'juj? Yaitu sekelompok tentara yang akan muncul di saat-saat hari kiamat akan datang nantinya. Nah, kemudian adanya Dabbatul Ard, yaitu dabah yang keluar dari perut bumi, di mana dabah itu dapat berbicara dengan manusia, bisa berbicara dengan manusia. Dia berbentuk binatang. Ini lihat, monster. Kira-kira terbayang tidak oleh kamu apa itu monster? Terbayang. Nah, besar, gede ya. Bentuknya binatang ya, tidak bisa kita lawan. Ya, itulah yang akan nanti datang. Dabbatul Dabbah yang keluar dari perut bumi. Nah, selanjutnya matahari terbit di sebelah barat. Ini contohnya matahari terbit di sebelah barat. Ya, kalau sudah matahari terbit di sebelah barat, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tadi sudah Ibu katakan, baca Al-Quran kita tidak bisa lagi, sholat tidak bisa. Jangankan kita baca Al-Quran, jangankan sholat, untuk baca Al-Quran saja kita tidak bisa lagi. Nah, kenapa? Al-Quran sudah hilang tulisan-tulisannya. Al-Quran pun sendiri sudah hilang. Tidak ada tulisan yang berada di dalam Al-Quran itu. Sudah kosong. Ya, huruf alif, ba-nya sampai ya itu tidak akan kita temukan lagi. Bagaimana caranya kita mau baca Al-Quran? Nah, baik, itulah tanda-tanda dari hari kiamat kubro. Nah, sekarang kita masuk kepada tujuan yang ketiga, yaitu nama-nama hari akhir. Nah, jadi anak-anak ibu, kita tahu bahwa hari kiamat yang sudah kita lihat videonya tadi itu terjadi setelah malaikat yang meniup trompet sangkakala. Siapa nama malaikatnya, nak? Siapa yang bisa menjawab? Iya, Kaila. Siapa Kaila? Israfil. Bagus, tepuk tangan untuk teman kamu Isra ya, Kaila. Dia sudah menjawab pertanyaan bahwa malaikat yang meniup trompet sangkakala itu adalah malaikat Israfil. Nah, setelah malaikat Israfil meniup trompet sangkakalanya yang pertama, maka terjadilah goncangan, gempa, air yang meluap, gunung-gunung meletus tadi yang seperti kita tayangkan videonya. Ya, itu yang terjadi.
Kemudian itulah yang dinamakan dengan hari kiamat. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Apa yang kita rasakan dan apa yang akan kita temui setelah hari kiamat tersebut. Nah, anak-anak ibu, setelah hari kiamat, malaikat Israfil tadi akan meniup trompetnya yang kedua kali. Nah, ketika trompetnya yang kedua kali ditiup oleh malaikat Israfil, apa yang terjadi? Semua makhluk hidup, semua hewan, semua tumbuhan akan hidup kembali, akan bangkit kembali. Ya, bagaikan cendawan, mereka semuanya berpakaian putih. Ya, semuanya berpakaian putih. Bisa kamu bayangkan apa yang terjadi setelah hari kiamat dan setelah ditiupnya trompet sangkakala yang kedua kali kita bangkit? Semuanya. Nah, ada yang bertanya nak? Iya, apa pertanyaannya? Iya, apakah kita saja yang bangkit, Bu? Tidak. Yang bangkit ketika itu mulai dari Nabi Adam, manusia yang pertama, umatnya, sampai kepada umat Nabi Muhammad yang terakhir, dan dia menemui hari akhir itu yang akan kita temui nantinya. Betapa banyaknya, tidak bisa kita menghitungnya. Ya. Nah, coba kamu bayangkan apa yang terjadi. Kalau di pasar saja kita susah mencari ibu kita, ya, susah mencari teman kita, apalagi nanti di hari akhir, ya, setelah terjadinya hari kiamat. Susah sekali kita untuk mencari orang yang sudah atau orang yang ingin kita temui. Nah, anak ibu lihat ini, setelah hari akhir dan ditiup trompet sangkakala yang kedua kali oleh malaikat Israfil, maka inilah yang akan kita temui. Yang pertama, kita akan menemui hari akhir yang pertama setelah hari kiamat benar, yaitu Yaumul Barzakh. Apa itu Yaumul Barzakh? Yaitu ketika kita berada di dalam kubur. Tadi dilihat ada gambar, ya, yang menceritakan seseorang yang meninggal dunia, dia dikubur, ya, diantar ke kuburannya bersama-sama, dan itulah yang dikatakan dengan alam barzakh, ya, dan alam barzakh, ya, yaitu alam di mana kita bertempat tinggal setelah kita meninggal dunia. Nah, baik, yang kedua, Yaumul Ba'ats. Apa itu Yaumul Ba'ats? Siapa yang bisa menjawab? Sebanyak ini kamu tidak ada yang satu pun yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab? Yaumul Ba'ats. Agung bisa jawab? Hari bangkitnya manusia dari kubur, Bu. Bangkitnya manusia dari kubur. Nah, itulah yang dikatakan dengan hari berbangkit, yaitu bangkitnya hari berbangkit, yaitu yaum, boleh dikatakan dengan Yaumul Ba'ats atau yang dikatakan dengan hari berbangkit. Bangkitnya manusia, bangkitnya hewan dan tumbuhan dari tempatnya, dari kuburnya setelah datangnya hari kiamat. Nah, lanjut. Yaumul Mahsyar. Ya. Apa itu Yaumul Mahsyar? Yaitu hari berkumpulnya kita di padang mahsyar yang sangat luas. Ya.
itu ada literasi yang membaca bahwa Yaumul Mahsyar itu nantinya yang berada di sekitar Masjidil Aqsa sekarang. Itulah yang nantinya tempat atau yang dikatakan dengan padang mahsyar. Ya, berkumpulnya kita bersama menunggu hari berhitung amal baik dan amal buruk kita. Nah, selanjutnya Yaumul Hisab. Setelah kita berkumpul di padang mahsyar, kita dipanggil oleh Allah satu persatu untuk menghitung amal perbuatan kita, menghitung dosa yang sudah kita kerjakan, menghitung ibadah pahala yang sudah kita kerjakan. Bisa kita bohong? Tidak. Bisa kita dusta? Tidak. Umpama mulut kita bicara, tidak ada orang ambil doa, tidak ada yang kita ambil, tidak ada yang kita bohongi, tapi tangan, rambut, anggota tubuh kita akan bersaksi pada saat itu. Jadi kita tidak bisa berbohong. Lanjut. Yang selanjutnya Yaumul Mizan, yaitu hari menimbang amal baik dan amal buruk manusia. Ya, seandainya amal baik kita bagus timbangannya, amal buruk kita kurang, berarti kita akan masuk ke surga. Kira-kira langsungkah kita masuk ke dalam surga? Nah, tidak. Tentu kita hapus semua dosa-dosa kita dulu, barulah kita masuk ke dalam surga. Tentu Allah akan memberi balasan sesuai dengan amal perbuatan yang sudah kita kerjakan selama ini di dunia. Lanjut, Yaumuddin, yaitu hari pembalasan, di mana kalau amal baik kita bagus, maka kita ditempatkan di mana? Surga. Di surga. Kalau amal ibadah kita jelek, di mana kita ditempatkan? Neraka. Di neraka. Bagus, tepuk tangan anak-anak ibu. Berarti anak-anak ibu paham? Paham? Nah, sekarang yang menjadi permasalahan oleh kamu apa? Yaitu bagaimana hari kiamat ini yang kamu pikirkan selama ini sudah bisa kamu pecahkan, sudah kamu pahami. Ya, mungkin kamu, orang tua kamu, mungkin ada om kamu, tante kamu bilang hari kiamat ini gini-gini. Nah, jadi setelah kita belajar tentang hari kiamat ini, kamu sudah bisa paham, sudah bisa mengerti apa yang terjadi dan bagaimana hari kiamat itu sebenarnya. Nah, anak-anak ibu, baik, materi kita hanya sampai di situ. Untuk mengetahui lebih lanjut dari pemahaman kamu, dari yang kamu dapatkan selama ibu memberikan materi tadi, akan ibu uji kamu dengan beberapa soal ulangan. Coba Ananda keluarkan alat tulis Ananda dan Ananda tulis apa yang sudah ibu tayangkan ini, atau mungkin akan ibu bacakan. Sudah siap nak? Siap? Ya, Bu. Siap. Nah, untuk soal nomor 1, ayat dari surat Al-Qari'ah ayat kedua, yaitu Mal-Qari'ah. Ayat ini membuktikan peristiwa yang sangat dahsyat. Peristiwa tersebut adalah A. Hari besar Islam, B. Hari kebudayaan nasional, C. Hari berakhirnya alam semesta, D. Hari kelahiran seseorang. Ayo tulis nak. Ibu kasih waktu 2 menit untuk menulis.
Siap? Satu. Siap? Ya. Siap. Lihat soal yang kedua. Kita amati gambar yang sudah Ibu tayangkan ini. Kamu bisa mengamatinya. Ya, dengan perintah soal, amati gambar di atas, contoh kiamat sugro. Jadi yang diminta di sini contoh kiamat sugro dan tunjukkan oleh nomor berapa. A 1, 2, dan 3, B 2, 3, 4, C 4, 5, 6, D 1, 2, dan 5. Kasih waktu 2 menit. Tulis. Gimana? Siap? Satu. Siap. Lanjut kepada soal yang ketiga. Lihat gambar, perhatikan pernyataan di bawah ini. Ya, banyaknya wanita berpakaian telanjang, terjadinya pembunuhan di mana-mana, kemudian datangnya Imam Mahdi, lanjut ramainya orang yang beribadah, selanjutnya munculnya orang-orang yang mengaku nabi. Nah, berdasarkan pernyataan di atas yang mendeteksi tanda-tanda hari akhir adalah A ditunjukkan pada nomor A 1, 2, 3, B 1, 2, 4, C 1, 2, 3, 1, 3, 4, D 1, 2, 5. Tulis. Gimana? Sudah siap? Sudah. Kita lanjut. Lah, boleh kita lanjut. Lihat soal yang terakhir. Ini soal cerita nih. Rafa, siswa kelas 6 SDN 18 Air Tawar Selatan, setiap hari selalu menginfakkan sebahagian uang jajannya kepada teman atau orang yang membutuhkan dengan hati yang ikhlas. Oh, tuh seorang si Rafa. Benar Rafa? Nah, dia anak yang suka berbuat baik kepada orang lain. Sebab setelah dia mempelajari dan mendengarkan nasihat guru bahwa hidup di dunia adalah persiapan untuk menuju ke akhirat. Dari cerita di atas, maka dapat kita kaitkan perilaku Rafa mencerminkan A. Hikmah beriman kepada hari kiamat, bahwa dengan beriman kepada hari kiamat maka bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. B. Hikmah beriman kepada hari kiamat, bahwa dengan beriman kepada hari kiamat maka harus rajin berfoya-foya agar disenangi oleh teman. C. Hikmah beriman kepada hari kiamat, bahwa dengan beriman kepada hari kiamat maka sering-sering berbuat baik agar selalu dipuji oleh guru. D. Hikmah beriman kepada hari kiamat, bahwa dengan beriman kepada hari kiamat maka bertambah pula harta kita. Tulislah. Kasih waktu 2 menit. Gimana? Sudah? Sudah semuanya nak? Sudah. Baik, dikumpul semua tugasnya. Kumpulkan. Ketua kelas, Agung, kumpulkan buku temannya. Ya, baik. Terima kasih.
anak-anak ibu yang sudah memberikan perhatiannya, yang sudah mendengarkan ibu menjelaskan materi-materi pelajaran kita, ya. Mudah-mudahan dengan materi tentang hari akhir ini, maka iman kita akan bertambah dan kita termasuk ibu sendiri akan lebih rajin lagi untuk beribadah dan tidak akan meninggalkan ibadah sholat kita yang pertama sekali. Ya, baik anak-anak ibu, sebelum kita tutup pelajaran kita, marilah kita membacakan hamdalah. Alhamdulillah.